Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rufiko Hanis dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, akan menyampaikan sedikit tentang perkembangan sebagai cabang psikologi. A. Konsep psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari kata psik dan logos yang mempunyai jiwa dan ilmu. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental dan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia, terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Psikologi perkembangan dirumuskan sebagai ilmu yang membahas jiwa dan tingkah laku manusia yang sedang dalam taraf perkembangan, mulai konsepsi sampai tua dan selanjutnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Pengertian psikologi perkembangan yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Definisi psikologi perkembangan juga bisa diartikan sebagai suatu ilmu psikologi yang membahas tentang masalah-masalah perkembangan manusia mulai dari usia awal pembentukan sampai usia akhir. B. Ruang lingkup psikologi perkembangan. Ruang lingkup dari pembahasan ilmu ini bahwa psikologi perkembangan merupakan yang pertama, cabang dari ilmu psikologi. Yang kedua, objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang. Yang ketiga, tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Banyak sekali faedah atau kegunaan seseorang mempelajari psikologi perkembangan dalam mendeskripsi, memahami serta meramalkan perilaku diri sendiri maupun orang lain. Terutama akan terasa sangat perlu penguasaan ilmu ini bagi seorang yang selalu mengadakan komunikasi dengan orang lain. Misalnya, orang tua sebagai pemimpin keluarga, pendidik, dan lain sebagainya. C. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Di antaranya A. Untuk memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain terutama anak-anak, remaja dengan penuh fasenya. B. Perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. C. Dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. D. Khususnya bagi pendidik, dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, faktor herediter atau warisan sejak lahir atau bawaan. Yang kedua, faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan. Yang ketiga,
kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis. Yang keempat, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kapanpun seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi-emosi, serta usaha membangun diri sendiri. Yang kelima, ketentuan Tuhan atau takdir ilahi. Yang terakhir, aspek-aspek yang mengalami perkembangan pada individu, di antaranya yaitu fisik, intelijensi, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Thank you for listening to and hope it is useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.